Selamat sore di jam 3 sore, tepatnya di hari Senin. Kemarin kita sudah sedih-sedihan, tidak bisa tidur, tidak bisa terbayangkan dengan kekalahan dari timnas kita dari Arab Saudi 2-3 sama Irak 1-0. Sedih, ya sedih guys. Tapi gimana ya guys ya. Kita ini kan harus move on ya guys. Kita harus mulai lagi berbenah. Kita bangkit lagi meskipun semua itu udah impian, hanya tinggal impian. Kita bermimpi lagi guys. 5 tahun ke depan ya guys ya. Meskipun untuk di 2026 ini kita tidak mendapatkan tiket untuk masuk ke Piala Dunia ini, setidaknya kita sudah sampai ke fase paling tertinggi di level Asia Tenggara di round 4, yang artinya hanya negara kita ini guys yang mampu pada level itu. Negara yang lain ya rasanya sih jauh. Dan mungkin teman-teman atau para fans sekarang mungkin mungkin udah malas kali ya guys ya nonton Indonesia lawan Laos, lawan Brunei, lawan apa lagi guys, lawan Vietnam. Pengen, mungkin gua rasa nih udah levelnya itu udah nggak itu lagi. Pengennya itu lawannya kayak Australia, lawannya negara-negara Timur Tengah, Eropa kalau bisa gitu guys. Karena gua rasa sih timnas kita saat ini timnas yang terbaik, timnas yang paling oke lah gue lihat. Udah levelnya, pemain-pemainnya udah pada banyak dimain di level Eropa, Liga-Liga 1 Prancis, di Itali, Inggris, sudah banyak guys pemain kita. Yang artinya gue rasa sih kita udah naik kelas, meskipun tiket Piala Dunia itu harus tersingkirkan, tidak bisa kita raih. Tapi apa solusinya ya guys ya untuk timnas kita? Jadi sebenarnya kita juga dilema guys. Kenapa saya bilang dilema ya? Pertama, jika Patrick ini kita ganti, pelatih yang tepat untuk timnas kita ini apa gitu. Saya takutnya program-program yang sudah dibangun oleh Pak Erick Thohir ini justru mandek gitu, tidak berjalan lagi dengan lancar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika si temannya SpongeBob ini masih tetap melatih gitu, saya nggak tahu nih apakah dia masih tetap bisa eksis atau konsisten untuk membawa timnas kita lebih garang. Tapi jika dilihat dari track recordnya, ini nggak ada guys gitu loh. Mungkin kalau ditanya orang-orang Belanda, ada nggak apa sih track record dari seorang PK ini untuk melatih sebuah tim besar gitu? Nggak ada guys. Yang kita dengar hanya kontroversi, sempat di bla 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 bla, ya pokoknya yang negatif negatif aja lah yang mungkin didengar oleh para pecinta sepak bola. Jadi serba dilema guys, makanya gue bilang serba salah gitu. Tapi mungkin yang lebih tepatnya solusinya adalah mungkin lebih cocokkan diganti kayaknya guys ya. Karena apa ya, melihat track record dari ST aja yang saat itu sudah bagus, justru diganti gitu loh. Jadi memang lebih tepatnya emang harus diganti oleh temannya SpongeBob ini gitu. Jadi ya biarkan kita mulai berbenah lagi. Kita cari pelatih yang memang cocok dengan timnas kita, timnas Indonesia, dan biarkan dia membangun ini selama setahun ke depan. Artinya kita akan menghadapi Piala Asia guys, yang artinya dia bisa melakukan perbenahan, perbaikan selama setahun ke depan untuk menuju Piala Asia. Dan saya rasa kalau itu emang oke, udah mantap di levelnya, level Asia, mungkin saya rasa mimpi untuk Piala Dunia itu pasti mulai mendekat guys. Itu sih yang saya lihat. Gimana ya?
Teman-teman mungkin masih ingat dengan kampanye di Pilpres sebelumnya. Ada seseorang yang mengatakan, maukah sepak bola kita lebih sukses, lebih maju? Pilih anak muda ini, anak muda yang berbakat. Pret. Yang ngomongnya lapangan kerja 19 juta untuk rakyat Indonesia. Aku ada di sini, Pak. Akan membantu Anda. Dia aja dicari nama bapaknya lapangan kerja. Terus yang ngomong seperti itu, yang kemarin yang pakai baju biru laut itu, kadang gue berpikir apakah sebenarnya semua ini kita hanya digiring untuk politik, guys. Karena kalau dibilang presiden sebelumnya, jangan campur urusan sepak bola dengan politik. Toh bahwasanya ini kadang-kadang agak dibelok-belok dikit nih ke politik gitu loh. Tapi emang kondisi dan kenyataannya emang seperti itu. Sepak bola itu udah jatuhnya sebuah komersil dan sebuah label yang harus melekat dengan salah satunya musik, dan salah satunya yang tidak lepas adalah politik. Jadi ya memang semua ini kayaknya ranahnya udah dibelok-belokin ke politik gitu loh. Tapi masyarakat sekarang itu masih bergema, masih menginginkan STY kembali, STY kembali. Saya rasa sih udahlah, kita mungkin move on lah dari STY. Ayo kita bangun lagi, kita cari mungkin pelatih yang memang cocok untuk timnas kita, yang cocok atau bisa melihat kondisi timnas kita ini seperti apa gitu loh, guys. Kadang gue kasihan loh kayak pemain-pemain yang mereka ini levelnya udah yang kayak internasional. Ijes, Calvin Verdong, Ding. Kalau saya rasa sih sebenarnya mereka ini masih ada peluang, guys, dipanggil oleh timnas Belanda. Tapi mereka justru lebih yakin dengan timnas Indonesia gitu. Tapi petinggi kita ini, please lah, jangan sia-siakan pemain-pemain muda ini, guys. Ini 5 tahun ke depan, ini jadi singa ini satu-satu. Lihat aja, guys. Mungkin gua rasa levelnya udah nggak main di, udah nggak level-level Brunei, Malaysia, pokoknya Asia Tenggara itu udah enggak. Saya rasa udah levelnya udah atas, coy. Kita udah level dunia. Dan cuman masalahnya bagaimana nih cara kita berbenah nih, mengevaluasi semua ini, guys, gitu loh. Jadi come on lah teman-teman atau para fans, mulai kita berbenah. Kita tunggu dari Kongres PSSI ataupun laporan dari Pak Sumarji selama dia ikut menemani timnas kemana-mana, yang mungkin teman-teman banyak melihat isu. Yang pertama, kita nih udah kalah nih dari Arab Saudi, masih ada loh, guys, yang podcast pemain timnas di saat kita udah kalah gitu. Bukannya memikirkan gimana cara untuk menang di pertandingan berikutnya, tapi masih ada yang podcast gitu loh. Yang kedua, ada pemain yang kesal karena tidak dimainkan. Mungkin saya bilang aja, sebut aja Justin Hapner, dan berkicau nih di media sosial. Tiba-tiba kicauannya itu ditarik lagi, dan tiba-tiba dia tidak masuk starting line up untuk pertandingan Irak. Kocak nggak tuh? Yang ketiga, Pak Sumardi yang mengatakan ruang ganti itu udah mulai tidak kondusif, mulai banyak debat-debat yang mungkin bisa membuat pusing pelatih dan bla 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 bla, hingga membuat mungkin kondisi pemain juga mulai tidak nyaman dengan kondisi seperti itu gitu. Come on, guys, ini semua emang kita harus berbenah kembali. Kita tunggu aja hasil dari PSSI. Apakah temannya SpongeBob ini bakalan dilanjutkan kembali, atau dia harus angkat kaki sebagai
coach timnas Indonesia. Kita tunggu aja hasil dari PSSI berikutnya guys. Ciao.